Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri Bilale. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu saya sebut nama beliau Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SEMM. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengambilan keputusan, kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang ketiga, jenis-jenis pengambilan keputusan, dan yang terakhir, sistem informasi fungsional manajemen perusahaan. Baik, langsung saja kita bahas. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih opsi atau tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Ini melibatkan evaluasi informasi, pertimbangan risiko, dan pemilihan solusi terbaik berdasarkan tujuan atau kebutuhan. Adapun fungsi pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pangkal permulaan dari segala aktivitas manusia yang dasar dan terarah secara individu atau kelompok. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik atau berkaitan dengan hari depan, masa yang akan datang, dan efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan menurut Rusdiana 2016, yang pertama bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda atau terjadi apabila keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Selanjutnya, materi pembahasan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang berasal dari luar atau eksternal. Yang pertama yaitu ada kedudukan. Kedudukan jabatan atau kedudukan seseorang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pemimpin atau bawahan, sehingga dapat ditentukan pantas atau tidaknya mengambil suatu keputusan. Karena jika pemimpin yang mengambil keputusan, tentu ia telah berpengalaman dalam pengambilan suatu keputusan. Jika sebaliknya seperti bawahan, tentu mereka belum berpengalaman dan belum lihai dalam mengambil suatu keputusan, sehingga jabatan atau kedudukan ini sangat berperan penting dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua ada masalah. Masalah adalah hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari hal-hal yang diharapkan atau yang direncanakan. Yang ketiga ada situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita dan apa yang akan kita hendak atau kita perbuat. Yang keempat, pengaruh dari kelompok lain. Kelompok lain juga dapat berpengaruh terhadap suatu keputusan dikarenakan kelompok lain atau organisasi mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dalam menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain.
Ini juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kelompok tersebut. Gaya manajer dalam pengambilan suatu keputusan juga sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan, karena gaya manajer ini akan banyak dilatar belakangi oleh latar belakang pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan sejenisnya. Para pemimpin biasanya memiliki gaya dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan cara menghindari masalah, mengabaikan informasi yang menunjuk sebuah masalah. Yang kedua ada penyelesaian masalah, dan yang ketiga ada pencari masalah. Selanjutnya faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi yang pertama, kepribadian. Kepribadian tingkah laku atau karakter seseorang dalam mengambil suatu keputusan juga sangat mempengaruhi, di mana sifat manusia ini beragam. Ada yang tergesa-gesa dan ada juga yang berhati-hati dalam menetapkan suatu pilihan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dan juga dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kedua ada faktor pengalaman. Semakin banyaknya seseorang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani dalam mengambil keputusan, dan hal ini juga berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang ia miliki karena pengalaman yang pernah dialaminya. Selanjutnya, materi pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen terdapat beberapa jenis pengambilan keputusan. Antara lain yang pertama ada operasional. Keputusan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi rutin perusahaan. Contohnya yaitu persediaan barang, penggajian karyawan. Yang kedua ada taktis. Taktis adalah keputusan yang berdampak pada jangka menengah dan terkait dengan taktik atau strategi tertentu. Yang ketiga ada strategis. Strategis adalah keputusan jangka panjang yang melibatkan perencanaan strategis perusahaan. Keempat ada programmatic. Programmatic adalah keputusan yang dapat diambil berdasarkan aturan atau prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima ada non-programmatic. Keputusan yang melibatkan situasi baru atau kompleks yang memerlukan penilaian kreatif. Keenam ada individual. Individual adalah keputusan yang diambil oleh individu atau melibatkan kelompok. Dan yang ketujuh ada kelompok. Kelompok adalah keputusan yang melibatkan partisipasi kelompok atau tim. Yang kedelapan ada rutin. Rutin yaitu keputusan yang diambil secara berulang berdasarkan rutinitas. Dan yang kesembilan ada krisis. Krisis yaitu keputusan yang diambil dalam situasi darurat atau krisis. Setiap jenis pengambilan keputusan memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda tergantung pada konteks dan tingkat dampaknya terhadap organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu sistem informasi fungsional manajemen perusahaan. Sistem informasi fungsional manajemen perusahaan adalah suatu sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pada berbagai fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang relevan atau membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.
Fungsi-fungsi utama yang dapat didukung oleh sistem informasi fungsional termasuk keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan sektor lainnya yang diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dalam sistem informasi fungsional manajemen terdapat yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangannya, kedua ada sistem informasi manajemen operasinya, ketiga ada sistem informasi manajemen pemasaran, keempat ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita bahas yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan atau SIMK adalah platform yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu organisasi. Ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan manajemen sumber daya secara efisien. Yang kedua ada sistem informasi manajemen operasi atau SIMO. Adalah platform digital yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan proses operasional mereka. SIMO menyediakan informasi real-time yang tentang berbagai aspek operasional seperti inventaris, produksi, distribusi, dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja operasional suatu perusahaan. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen pemasaran atau SIM pemasaran. Adalah platform digital yang membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait kegiatan pemasaran dan membantu manajer mengambil keputusan yang lebih baik dan menyediakan informasi tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan efektivitas strategi pemasaran. Yang keempat ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SIM SDM. Adalah platform teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi terkait karyawan seperti data personal, riwayat pekerjaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. SIM SDM membantu organisasi dalam pengolahan, efisiensi, dan efektivitas dari sumber daya manusia mereka. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.